Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mentakdirkan kita dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang ini. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, yaitu adin Islam, yang mana kita rasakan pada detik ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Oke, langsung saja. Kami dari kelompok 5, jadi anggotanya saya sama Arjun, ini akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sistem Peradilan Islam. Sistem Peradilan Indonesia. Jadi kelompok 5 ini kebagian bab tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi langsung saja ya, sambil melihat video saya ini, coba sampean sedaya niki sampean buka file yang sudah saya kirim di GC itu. Langsung saja. Bentar. Oke, kita masuk pada pembahasan. Untuk yang pertama, pengertiannya dulu. Definisi dari Mahkamah Konstitusi. Kita pahami dulu Mahkamah Konstitusi itu apa sih. Jadi Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari dua kata, mahkamah dan konstitusi. Mahkamahnya dulu, kita pahami mahkamahnya dulu. Secara bahasa, Mahkamah Konstitusi ini terdiri dari dua kata, mahkamah dan konstitusi. Yang pertama mahkamah ya. Mahkamah ini berarti badan atau tempat untuk memutuskan. Jadi yang disebut dengan mahkamah ini tempat untuk memutuskan suatu perkara. Ya, begitu. Kemudian konstitusi. Nah, konstitusi ini ada beberapa istilah. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda. Namun maksudnya sama. Jadi yang disebut dengan konstitusi maksudnya adalah membentuk suatu negara, menyusun sesuatu aturan tentang ketatanegaraan. Jadi yang disebut dengan konstitusi ini suatu negara yang mana itu menyusun aturan-aturan tentang ketatanegaraan. Begitu. Kalau digabung antara mahkamah dan konstitusi, ini lembaga yang berwenang memutuskan perkara yang berkaitan dengan susunan ketatanegaraan. Jadi yang disebut dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi, lembaga yang berwenang memutuskan perkara yang berkaitan dengan susunan ketatanegaraan. Begitu. Itu terkait pengertian Mahkamah Konstitusi. Terus selanjutnya, oke, ini Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara yang keberadaan dan wewenangnya diamatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ini selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki 4 wewenang dan 1 kewajiban berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945. Ya, adapun 4 wewenang Mahkamah Konstitusi adalah, yang pertama ini mengadili dalam tingkat pertama, baik pertama maupun terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang.
Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Gitu. Nah, adapun Mahkamah Konstitusi ini berkewajiban yakni memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu terkait sekilas tentang pengertian Mahkamah Konstitusi dan serta kewajibannya. Ya, selanjutnya adalah landasan yuridis. Kita pahami dulu landasan yuridis itu apa sih. Jadi landasan yuridis maksudnya adalah secara umum ya. Landasan yuridis ini suatu peraturan hukum yang berkaitan dengan substansi, yang mana hal ini menjadikan aturan-aturan baru. Langsung saja pada keterangannya yakni dalam hal ini Undang-Undang 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Jadi ini kaitannya adalah penggantian undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, peraturan daerah, suatu keputusan dan jenis aturan perundang-undang lainnya. Jadi yang dimaksud peraturan pemerintah yang mana diganti olehnya ini adalah peraturan daerah, terus suatu keputusan dan jenis aturan perundang-undangan lainnya. Nih. Lah, terus berikutnya adalah macam-macam yuridis. Landasan yuridis, macam-macam landasan yuridis ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama landasan yuridis formal, dan yang kedua adalah landasan yuridis material. Nah, maksud dari yang pertama yakni landasan yuridis formal adalah landasan yuridis yang memberikan wewenang kepada instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Jadi landasan yuridis yang pertama yang formal ini maksudnya adalah memberikan wewenang kepada instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu. Diberikan terus dibuat begitu. Terus contohnya ini. Contoh dari yang poin pertama adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi presiden untuk membuat undang-undang. Dan pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa setiap undang-undang harus mendapat persetujuan DPR. Nah, artinya ini setiap produk perundang-undang yang bukan produk bersama DPR dan Presiden dianggap batal demi hukum. Nah, begini. Terus poin yang kedua, landasan yuridis material. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya adalah landasan yuridis dalam segi isi. Maksud dari isi adalah materi dari peraturan hukum di sini. Sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu. Untuk contohnya yakni pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan yuridis dari segi material untuk membuat undang-undang organik mengenai pemerintahan daerah atau yang ditetapkan dengan undang-undang. Maka dalam bentuk undang-undang hal ini diatur. Jika diatur dalam bentuk lain, misalnya dengan keputusan presiden, maka putusan presiden tersebut dapat dibatalkan. Ya, untuk selanjutnya dari keterangan saya akan dilanjutkan oleh Saudara Arjun Abdul Aziz.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu struktur kelembagaan. Mahkamah Konstitusi terdiri dari yang pertama ada Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Saat ini Ketua Mahkamah Konstitusi di Indonesia bernama Anwar Usman. Ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018-2020 melalui pemungutan suara oleh 9 Hakim Konstitusi pada Senin tanggal 2 April 2018 kemarin. Selanjutnya ada hakim. Jabatan hakim konstitusi berjumlah 9 orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh presiden. Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh presiden. Masa jabatan hakim konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya ada Sekretaris Jenderal. Tugas Sekjen Mahkamah Konstitusi adalah melaksanakan dukungan administrasi umum kepada para hakim konstitusi. Sekretaris Jenderal dipimpin oleh seorang Sekjen. Sekjen Mahkamah Konstitusi yang menjabat saat ini bernama Guntur Hamzah. Selanjutnya ada kepaniteraan. Tugas dari kepaniteraan Mahkamah Konstitusi adalah memberikan dukungan di bidang administrasi justisial. Kepaniteraan menjadi supporting untuk hakim konstitusi dalam penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya poin D, kewenangan dan fungsi. Dasar yang pertama adalah kewenangan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substansif dan prinsip-prinsip good governance atau pemerintah yang baik. Selain itu, teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, pengawal dan penafsir konstitusi. Wewenang Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pasal 24 ayat 1, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar. Sengketa kewenangan lembaga negara yang berkewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, pemutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya pasal 24 ayat 2 yaitu Mahkamah Konstitusi wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang. Selanjutnya fungsi dari Mahkamah Konstitusi. Secara sekilas memang tidak dapat dibedakan antara fungsi, tugas dengan wewenang karena hal ini sama-sama berkaitan, namun secara definisi dapat dilihat perbedaan antara dua kata tersebut. Fungsi dan wewenang memiliki perbedaan yang jauh akan arti, tetapi terlihat begitu berhubungan satu sama lain. Fungsi suatu wewenang dari atasan yang berwenang yang hasil dari tugas tersebut akan berguna bagi kemajuan suatu organisasi. Terus Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir akhir konstitusi dan juga menjadi pelindung konstitusi. Bisa menjadi badan usaha yang sah dalam hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini fungsi perlindungan konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia. Selanjutnya poin E, yaitu perbandingan dengan negara lain. Satu, yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi Indonesia. Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang baru yang sederajat atau sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Terus ada dua, Mahkamah Konstitusi Prancis. Mahkamah Konstitusi Prancis didirikan pada tahun 1954. Semula ide pembentukan organ ini memang didesain untuk melucuti kekuasaan parlemen. Oleh karena itu, organ yang disebut Conseil Constitutionnel sering pula dikatakan sebagai bentuk paling mutakhir dari sistem pengujian konstitusional.
Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi Hungaria. Mahkamah Konstitusi Hungaria menjadi suatu presiden yang mengikuti model Mahkamah Konstitusi yang berkembang di wilayah Eropa Barat, terutama dalam menentukan arti dari konstitusi. Gagasan ini sangat dipengaruhi tradisi dengan demikian, tatanan konstitusional Hungaria sangat dipengaruhi oleh interaksi-interaksi yang melahirkan kesepakatan antara elemen-elemen politik tentang urgensi mewujudkan prinsip konstitusionalisme dan republik demokratik. Kemudian sudah selesai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.